Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dinar selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Presentasi Saintifik Des, saya Sandra Dewi, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil PIKDES dengan berjudul Oreo. Introduction. Oreo adalah makanan ringan merek cookies lapisan isi krim yang terdiri dari 2 biskuit coklat dengan isian krim manis. Oreo pertama kali diperkenalkan pada 6 Maret 1912 di Amerika Serikat. Samuel J. Porcello merupakan seorang ilmuwan pangan sekaligus penemu kue krim putih Oreo. Oreo diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing. Oreo telah menjadi salah satu cemilan yang populer di seluruh dunia dan terus menghadirkan inovasi dalam produknya. Lebih dari 100 negara tersedia. Selanjutnya permasalahan, Oreo positif mengalami melamin. Pada tahun 2008, Oreo terkena dampak isu produk berlamin di Cina yang merugikan kepercayaan terhadap konsumen dan menyebabkan penurunan penjualan hingga 50%. Hal ini telah berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap brand Oreo, mulai terkikis. Meskipun produk Oreo yang beredar di Indonesia tidak terkena dampak kasus melamin tersebut, namun dampaknya ke seluruh produk Oreo dari berbagai negara lain. Dan solusinya adalah dalam membangun kembali citra Oreo hingga kepercayaan konsumen terhadap Oreo kembali membaik, PT Kraft Indonesia melakukan tindakan penyelamatan internal dan mengandalkan 2 agensi periklanan. 2 agensi periklanan tersebut yaitu Draft FCB dan Wanscom. Draft FCB menangani bagian iklan atau media ini atas seperti televisi dan iklan cetak. Sedangkan Wancom bertanggung jawab menangani brand activation. Kegiatan brand activation seperti membagikan lebih dari 900.000 saset Oreo secara gratis untuk membuktikan bahwa Oreo mengalami aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada bisnis model. Bisnis model yang pertama yaitu produksi dan penjualan produk Oreo. Oreo kian terus berinovasi dalam memproduksi berbagai varian Oreo, di mana produk Oreo terkenal dengan varian rasa yang klasik, namun terus melakukan inovasi dengan menghadirkan varian rasa baru yang menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu brand extension. Model bisnis brand extension Oreo itu seperti berkolaborasi dengan Blackpink untuk mengeluarkan varian Blackpink Oreo, yaitu biskuit sandwich dengan warna pink dengan krim rasa coklat hitam. Oreo juga pernah meluncurkan sebuah produk eksklusif dengan rasa Red Velvet, yang merupakan kolaborasi antara Oreo dan brand fashion ternama Supreme. Ketiga itu usaha home industry. Terdapat juga bisnis Oreo Freight yang merupakan usaha home industry yang dibuat oleh sekelompok mahasiswa. Mereka memproduksi Oreo Freight dan melakukan penjualan dengan menggunakan jasa delivery order di sekitar kampus. Selanjutnya ada model bisnis penjualan langsung ke konsumen. Yang keempat ini e-commerce melalui situs web perusahaan atau platform e-commerce, platform digital media sosial seperti Instagram, Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, dan YouTube untuk mempromosikan produk Oreo kepada konsumen. Berikut itu Instagram Oreo resmi, yaitu Instagram dengan @oreo dan Instagram Oreo resmi Indonesia, dan TikTok @TikTok @TikTok official. Selanjutnya ada Shopee-nya Oreo dengan Oreo Cadbury dan Craft Official. Ada Lazada itu dengan Oreo Cadbury dan Craft Official. Dan ada Tokopedia itu Cadbury Craft Official. Selanjutnya terdapat juga YouTube Oreo resmi dan media Twitter atau X resmi Oreo. Selanjutnya ada D, Underling Magic dan Teknologi. Underling Magic teknologi ini satu, kemasan yang unik, kemasan desain yang unik. Desain yang menampilkan pola hiasan Oreo dan 90 pilar dengan jarak yang sama menghiasinya. Beberapa orang percaya bahwa produk tersebut menyampaikan pesan yang tersembunyi dan bermakna. Contoh kemasan seperti berikut. Yang kedua itu strategi pemasaran merek yang sukses. Oreo telah menerapkan berbagai strategi untuk menarik konsumen seperti menawarkan berbagai varian produk, bekerjasama dengan merek ternama maupun influencer, pemasaran secara langsung, dan memberikan iklan yang berkesan dan interaktif seperti Oreo dan Challenge yang membuat
yang berkontribusi pada visibilitas dan popularitas merek Oreo. Ketiga itu inovasi rasa dan keterbukaan terhadap perubahan. Oreo terus memberikan inovasi rasa dan keterbukaan terhadap perubahan dengan memperkenalkan berbagai rasa, edisi terbatas, dan variasi unik dari biskuit klasiknya. Inovasi ini demi terjaganya konsistensi merek Oreo di mata publik. Keempat adalah platform sosial media yang kuat dan aktif. Adanya platform media sosial yang kuat dan aktif di platform media sosial berinteraksi dengan followersnya melalui konten yang menarik sangat membantu Oreo dalam mempertahankan memperluas penggemar Oreo. Selanjutnya ada teknologi, adapun teknologi yang digunakan dalam proses produksi Oreo yaitu pertama mesin hemat energi, air dan karbon, kedua mesin mixing, ketiga mesin percetakan farming, keempat peralatan pemanasan atau oven, conveyor, kelima mesin sandwiching, keenam teknologi pengemasan otomatis, ketujuh sistem kontrol, dan kedelapan teknologi hemat air dan karbon. Saja ada marketing dan sales, strategi pemasaran Oreo dengan menggunakan penerapan konsep 7P terdiri dari produk, price, place, promotion atau promosi. Jenis promosi yang digunakan dalam Oreo itu iklan sponsorship dan kampanye digital. Kelima, people atau orang. Keenam, proses. Dan ketujuh, physical evidence atau bukti fisik. Selanjutnya adalah kolaborasi Oreo dengan X-Blackpink. Pada Jumat 1 Januari 2003, Oreo resmi meluncurkan inovasi terbarunya Oreo X Blackpink Limited Edition dengan sentuhan baru, yaitu biskuit sandwich berwarna pink yang dipadukan dengan krim coklat yang ada di bagian tengah. Pemilihan warna biskuit dan krim coklat itu merupakan bagian dari representasi karakter Blackpink hitam dan merah muda. Adapun kolaborasi Oreo dan Blackpink ini merupakan bagian dari strategi marketing dan sales Oreo untuk memanfaatkan dampak global, gaya dan penggemar yang luas untuk menjadikan merek Oreo lebih tren, terkini, dan relevan dengan target konsumen yang beragam. Selanjutnya yaitu ada kompetisinya yaitu kompetitornya Oreo dengan Hydros. Meskipun produk Hydros terlebih dahulu dibandingkan dengan Oreo, produk Hydros dikenalkan pada tahun 1908 oleh Sunshine Biscuit dan Hydros menjadi awal pelopor dunia biskuit di Amerika Serikat. Pada awalnya, Hydros berhasil membangun pelanggan dan setia dan mendapatkan popularitas karena rasa dan kualitasnya yang khas. Namun pada tahun 1912, saingan tangguh muncul dalam bentuk Oreo yang kemudian mengubah dinamika pasar produk secara keseluruhan. Dan hal yang menyebabkan Hydros mengalami penurunan daya saing dengan pesaing yang utama yaitu Oreo. Yang pertama, pemilihan nama yang kurang tepat jika dibandingkan dengan Oreo yang cenderung lebih mudah diingat dan sederhana. Kedua, kurangnya inovasi produk dan signifikan akan dampak pada citra merek Hydros. Ketiga, kurangnya strategi pemasaran yang efektif pada Hydros mengakibatkan berkurangnya kesadaran konsumen terhadap merek Hydros. Oreo sebagai pemimpin dan pasar dan strategi pemasaran yang kuat dengan kampanye kreatif, partisipasi dalam media sosial, dibuktikan dengan representasi pangsa pangan produksi Oreo 60%. Untuk pasar ekspor menguasai 40% dan pasar dalam negeri. Sementara Hydros telah mengalami ketidakstabilan dan penurunan popularitas telah berusaha mengalami bersaing dengan strategi pemasarannya baru dan berfokus pada bahan baku. Dan telah berusaha untuk mengalami bersaing dengan strategi pemasaran atau fokus pada kualitas bahan. Selanjutnya ada tim pemasaran Oreo yaitu tim pemasaran, tim penelitian dan pengembangan atau produk R&D, kedua, tim produksi dan manufacturing, keempat, tim keamanan pangan dan kualitas, kelima, tim manajemen rantai pasokan, keenam, tim kemasan dan desain, ketujuh, tim layanan pelanggan, kedelapan, tim keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perubahan, kesembilan, tim analisis data dan intelijen pasar, ke-10 tim keuangan dan administrasi. Selanjutnya, H itu production and milestones. Pertama ada production.
Projection dengan mengeluarkan rasa varian baru peanut butter, Oreo Black and White edisi terbatas, dan dua produk permanen baru, bebas gluten Oreo dan biskuit selai kacang Oreo, terinspirasi dari biskuit yang telah menjadi makanan pokok toko roti di Manhattan selama lebih dari 100 tahun. Saja ada Milestones, pertama yaitu Milestones Oreo itu mencetak mendapatkan Brie Award sebagai memecahkan rekor ucapan mendapatkan selamat ulang tahun terbanyak yang ditampilkan pada perayaan ulang tahun ke-110. Yang kedua yaitu mendapatkan penghargaan Effie Award pada tahun 2019. Oreo menangkan penghargaan Gold Effie untuk kampanye Stay Playful, bertujuan untuk mendorong orang untuk tetap menikmati momen sederhana dalam hidup. Oreo terus berupaya untuk mempertahankan standar kualitas tinggi dan inovasi. Kampanye pemasaran dan pengenalan merek Oreo telah menghasilkan beberapa penghargaan dan pengakuan yang menunjukkan efektivitas dan popularitas produknya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian persentase dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.